Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita masih bisa bertemu dan walaupun dengan menggunakan virtual, dan di sini saya Suci Hakim dari kelas MPID akan mempresentasikan mind map mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling, akan mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Mengenai materi yang akan dibahas ada 3, yaitu mengenai yang pertama, analisis kebutuhan bimbingan konseling. Yang kedua, langkah-langkah analisis kebutuhan bimbingan konseling. Dan yang kedua, ada pelaksanaan analisis kebutuhan. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Mulenda, Persing and Legelut tahun 1996 bahwa analisis kebutuhan adalah metode untuk mengetahui sifat dan luasnya masalah, kinerja, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan yang kedua ada menurut pendapat Gupta tahun 1999 yang memaparkan bahwa analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk menentukan alasan kesenjangan dalam kinerja atau metode untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru dan masa depan. Yang selanjutnya, saya akan menyimpulkan secara umum bahwa analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi, layanan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan dari semuanya tersebut, saya menyimpulkan bahwa analisis kebutuhan dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan diri peserta didik, lingkungan peserta didik, dan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangan secara optimal. Dan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai langkah-langkah analisis kebutuhan. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi di sini ada menurut Witkin tahun 1984 mendefinisikan bahwa analisis kebutuhan sebagai proses membuat keputusan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan, maka ada 3 hal yang dapat diingat dalam proses perencanaan pengumpulan data ini. Yang pertama, apa yang Anda ingin ketahui. Yang kedua, bagaimana Anda dapat melakukan dalam proses pengumpulan data ini. Yang ketiga, ada siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses pengumpulan data tersebut. Dan langkah yang kedua, ada identifikasi kesenjangan. Dalam langkah identifikasi kesenjangan ada beberapa langkah-langkah di dalamnya. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk, yang keempat ada output, dan yang terakhir ada outcome. Dan untuk langkah yang ketiga ada analisis performance. Di dalamnya kalian dapat mengidentifikasi, yaitu yang pertama ada Anda dapat mengidentifikasi guru, mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang, mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah, serta dapat mengidentifikasi iklim sosial dan ilmu psikologis. Dan untuk langkah yang keempat ada identifikasi dan sumber, identifikasi hambatan dan sumber, mohon maaf. Di dalamnya, kalian dapat mengidentifikasi hambatan dan sumber yang terkait dengan peserta didik yang menjadi masalah dalam perkembangan pembelajaran. Dan untuk langkah yang kelima, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik siswa. Nah, di dalamnya kalian dapat mengidentifikasi menyangkut keadaan pribadi individu, seperti sikap, minat, kondisi jasmani, hubungan sosial kejiwaan, serta lain sebagainya. Dan untuk langkah yang keenam, yaitu ada identifikasi prioritas dan tujuan. Serta untuk langkah yang terakhir dalam langkah-langkah analisis kebutuhan adalah merumuskan masalah.
Dan untuk yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai pelaksanaan analisis kebutuhan. Di sini ada dua hal. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Pada identifikasi kebutuhan ini dapat diartikan identifikasi kebutuhan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan mengelompokkan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Nah, kebutuhan atau masalah peserta didik ini dapat diidentifikasikan melalui yang pertama ada karakteristik siswa seperti aspek-aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, serta lain sebagainya. Dan yang kedua, pada identifikasi kebutuhan ini ada harapan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dapat dijadikan atau dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan tadi untuk pengembangan kompetensi yang ada dalam silabus. Yang kedua, pada pelaksanaan analisis kebutuhan yaitu ada kegiatan analisis. Di sini, pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Dalam hal ini, Klein dalam BRIC tahun 1979 menyatakan bahwa pengukuran kebutuhan perlu dalam penyusunan program karena yang pertama, pengukuran kebutuhan akan memfokuskan perhatian perencanaan program kepada masalah-masalah yang penting. Dan hal ini membantu perencanaan program, menyusun rencana penggunaan dan pengelolaan waktu serta sumber-sumber secara efisien. Dan yang kedua, ada pengukuran kebutuhan memberikan dasar pengesahan bahwa perhatian perencanaan program hanya kepada kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, pengukuran kebutuhan memberikan informasi dasar untuk mengukur perubahan performasi siswa. Nah, dapat disimpulkan dari semuanya bahwa analisis kebutuhan adalah kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Dan analisis kebutuhan dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan diri, peserta didik, lingkungan peserta didik, dan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka pencapaian tugas perkembangan secara optimal. Serta langkah-langkah analisis kebutuhan yaitu mengambil keputusan mengenai penggunaan data, pengukuran kebutuhan, dan perencanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.